Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala penghambaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat majelis yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang malam yang berbahagia ini dalam kegiatan majelis edisi yang kurang lebih 40 ya. Yang ke-40 kita bisa bermuajah kembali, bersilaturahim kembali, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada pemateri yang insyaallah akan mengisi kajian pada malam hari ini, Ustadz Jaki. Ahlan wa sahlan Ustadz di majelis, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait Ustadz Irfan beserta keluarga yang sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa bertalabul ilmi. Dan saya selaku moderator mungkin mengingatkan kembali ikhwah fillah semuanya, mari kita luruskan niat kita masing-masing, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam kegiatan majelis ini menjadi salah satu wasilah kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang berjalan dalam sebuah majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah kaki semenjak kita keluar dari rumah masing-masing diikuti dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi penggugur dosa-dosa kita insyaallah. Rekan-rekan semuanya, seperti biasa untuk mengawali kegiatan majelis pada malam hari ini kita tilawah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na. Alhamdulillah sudah kita bersama-sama membacakan surat Yasin ini. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita bacakan menjadi kebaikan untuk kita semua yang membacanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Majlas, di edisi ke-40 ini masih terkait dengan peristiwa yang hari ini menjadi suguhan setiap harinya, ya, berkenaan dengan Palestina. Nah, di tengah-tengah kita dihadapkan dengan dua narasi yang sebenarnya mungkin secara kepedulian terhadap Palestina ini sama-sama gitu ya, peduli. Cuman ketika penyikapannya ini berbeda. Ada yang secara pro, dalam konteks pro di sini menyikapi persoalan Palestina ini bukan hanya sekedar persoalan kemanusiaan, tetapi ini berkenaan dengan persoalan agama. Ada juga yang akhirnya menyikapi bahwasanya persoalan Palestina ini simpelnya tinggal orang-orang Palestina itu hijrah katanya, dari Palestina ke tempat-tempat yang mungkin dalam ini beberapa negara sudah menyiapkan atau menerima mereka gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Al-Quran dan Sunnah menyikapi terkait dengan Palestina ini? Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mendapatkan materi terkait dengan pembahasan Palestina dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustaz Jaki. Waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, saudara sekalian, apa biasa manggilnya? Rekan majlas ya. Rekan majlas boleh. Tadi apa disebutnya? Sahabat majlas. Sahabat majlas. Ya, alhamdulillah berbahagia sekali saya diundang di malam hari ini di Sahabat Majlas. Ini singkatan majlas ini ya? Apa? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi majelis yang penuh berkah, yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tema kita malam hari ini masih berbicara tema yang kekinian ya. Kemarin saya menawarkan tema masa depan Palestina dan Masjidil Aqsa, perspektif Al-Quran dan Sunnah. Sahabat majlis kalian atau rekan majlis kalian, ini satu tema yang penting untuk kita pahami ya, bahwa hari ini begitu kita menyaksikan kembali situasi yang terjadi di Palestina, di Gaza khususnya ya, menyadarkan kita umat Islam terutama bahwa ternyata memang ada satu permasalahan yang selama ini bisa jadi luput dari perhatian kita, ya kan? Permasalahannya kenapa dia bisa luput gitu? Kenapa dia bisa tidak masuk di dalam, kalau dalam bahasa sosmed itu timeline kita gitu kan, biasanya suka pada muncul ya.
Kalau Facebook nih yang biasa Facebookan itu ketahuan umurnya udah agak tuaan. Kalau main IG mudaan sedikit. TikTok anak zaman sekarang. Ini orang bisa mengklasifikasi apa namanya? Nah, terutama buat yang bisnis itu kan. Kalau bisnis lewat sosmed udah ketahuan tuh. Yang main-main Facebook, anak-anak sekarang sudah jarang pakai Facebook, Pak. Ini yang masih punya akun Facebook, oh berarti ketebak usianya gitu. Bawahan dikit Instagram ya kan. Nah, bawahan sedikit ya itu anak sekarang ya mainnya TikTok gitu kan. Nah, jadi ketika seseorang itu beraktivitas berselancar di dunia maya, itu ada yang disebut dengan algoritma ya. Jadi yang mana yang sering, itu nanti dia akan bermunculan terus gitu. Dia akan menyajikan kepada kita hal-hal yang memang beririsan gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa mungkin selama ini ya bisa jadi gitu. Bahwa masalah-masalah ke Palestina ini luput dari perhatian kaum muslimin karena tidak muncul dalam timeline-nya itu gitu kan. Nah, padahal kalau kita berbicara bahwa hari-hari kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka itu tidak bisa dipisahkan dari satu tempat yang suci, tempat yang mulia, yaitu Masjidil Aqsa. Ya kan? Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan dalam satu malam, ya, kata Allah diabadikan dalam satu ayat di surat Al-Isra. Ya kan? Surat yang keberapa ini? Ke-17, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ya, lailan di malam hari ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Nah, ini para ulama ada yang memberikan tafsir haulahu itu sekeliling, maknanya bisa tempat. Jadi sekeliling Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu tempat-tempat yang Allah berkahi. Bisa juga maknanya haulahu ay haulal qaliyah. Orang yang senantiasa menyibukkan diri ya, dengan permasalahan Masjidil Aqsa, dia juga akan kecipratan berkah-berkahnya gitu. Jadi obrolan kita tentang Palestina, Masjidil Aqsa itu ya, kalau kita niatkan dalam rangka kecintaan kita kepada Rasulullah, penghormatan kita kepada masjid yang mulia ini, nah itu insya Allah seranai berkahnya itu akan menyebar haulahu. Ya, jadi kalau kita berbicara kalau posisi geografis, pasti kita jauh ribuan kilo, ya kan? Tapi begitu berbicara pemikiran, hati, kedekatan, kita berada haulahu itu ya di sekeliling permasalahan, maka nah itu kata para ulama, insya Allah juga ayat yang Allah sebutkan barokna haulahu itu kita akan dapat. Ya. Linuriyahu min ayatina. Kata Allah, untuk kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Dan memang sahabat-sahabat majelis sekalian, ayat-ayat tentang ini akan terus bermunculan. Ya. Ini luar biasa. Ini kalau kita bicara logika, Gaza itu diembargo, diisolir sudah berapa tahun? 15 tahun. Sepanjang Gaza itu Waalaikumsalam. Ahlan Ustaz. Itu puluhan kilometer ya, diblokade pakai tembok tingginya 4 meter, ke bawah ditanamnya 3 meter kurang lebih, panjangnya puluhan kilometer ya. Orang diembargo, tidak boleh masuk bantuan segala macam. 2 juta orang tinggal di Gaza ya. Ini orang-orang masih hidup. Bukan cuma hidup, mampu memberikan perlawanan yang mengejutkan gitu. Ini kan aneh gitu. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana Allah memperlihatkan kepada kita ya, hal-hal yang luar biasa. Ini kan kalau kita bicara akal, sehingga dulu dalam beberapa kesempatan ya kita ikut dalam konferensi tentang Al-Quds itu. Ada ungkapan bahwa Gaza ini penjara terbesar di seluruh dunia. Ini orang kan 2 juta orang tinggal di Gaza, itu kan di penjara, ya kan? Orang nggak bisa keluar dan susah masuk juga. Ya. Bagaimana mereka seperti itu kemudian segala macam akses, fasilitas segala macam susah, tapi mereka masih bisa bertahan. Ini kan luar biasa, gitu. Nah, ini diantara tandanya. Kata Allah, linuriyahu min ayatina.
Ya, innahu was-sami'ul basir. Jadi berbicara tentang Palestina, Masjidil Aqsa, ya, ini merupakan satu masalah yang penting, ya. Bagaimana dia senantiasa terus diingatkan kepada kita, ya. Nah, sehingga kejadian-kejadian ini menyadarkan kita sebagai umat Islam, ya, tentang satu permasalahan yang selama ini mungkin luput, ya, gitu. Yang paling sepuh, mohon maaf, usia siapa nih Haji ya? Maksud saya bertanya supaya yang lain mengetahui sejarah panjang Palestina ini kan dari semenjak abad sebetulnya kan di penghujung abad 19 masuk abad 20, kita sekarang abad 21, ya kan? Jadi sejarahnya dari mulai cita-cita yang dicita-citakan oleh pendiri Zionis internasional, ya, Theodor Herzl, ya, tahun 1887, 1889, ya, dia berusaha untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia, ya. 1897 kalau tidak salah itu konferensi Zionis internasional, ya, yang nantinya cikal bakal melahirkan cita-cita lahirnya negara Israel, ya kan? Israel Raya. Ya. Baru 50 tahun kemudian deklarasi negara Israelnya kan? Dari 1897 baru 1948. Artinya kan 50 tahun kemudian. Kita lihat bagaimana kesabaran mereka. Ya kan? Dengan cita-citanya. Ya, tahun 1902 kalau tidak salah, Theodor Herzl datang lagi ke Sultan Abdul Hamid II. Jadi ini kangkahi dulu mayat saya. Selama saya hidup, saya akan mempertahankan wakaf tanah umat. Karena memang ini wakaf umat Islam. Ya kan? Palestina itu adalah amanah yang memang diamanahkan oleh generasi ke generasi yang terus dijaga. Gitu. Nah, sehingga kelalaian umat Islam secara umum di seluruh dunia, nah ini memang satu hal yang. Nah, mungkin kemarin Ustadz Fajar sudah sempat menyampaikannya beberapa hal. Saya mungkin sedikit mengulas, ya, atau mengingatkan kembali, ya, dan nanti mungkin kita coba konklusi. Palestina, Masjidil Aqsa adalah buminya para nabi, tanah suci, ya. Namanya saya Al-Quds. Al-Quds itu kan artinya tanah suci, ya. Al-Quds itu tanah suci, ya. Di kita jadi Kudus. Ya, jadi katanya menurut para sejarawan, Wali Songo yang berasal dari Palestina itu Sunan Kudus. Namanya Maulana Ja'far As-Sadiq. Dia orang Palestina, ya. Nah, tinggal di Indonesia atau di Nusantara, dulu belum ada nama Indonesia. Dia bikin kota, ya, mengingat kota tempat kelahiran dulu dia di sana, ya, dibuatlah di sini kota namanya Kudus, ya. Dia bikin masjid, dikasih nama masjidnya Masjidil Aqsa, gitu. Jadi Masjid Kudus itu tulisannya Masjidil Aqsa, ya. Ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus itu konon katanya mengambil batu dari Masjidil Aqsa untuk dijadikan sebagai pondasi. Tapi wallahu alam ya kalau itu. Tapi ya kalau emang cerita itu ada gitu, menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Palestina itu sudah cukup panjang, ya kan? Orang yang berjasa menyebarkan Islam salah satunya misalnya gitu. Nah, Al-Quds atau dalam bahasa Ibrani-nya Yerusalem, ya, jadi Al-Quds itu bahasa lainnya Yerusalem. Horsalim bahasa Ibrani-nya. Ya, tanah keselamatan, ya, sama tanah suci, tanah kedamaian, ya kan? Buminya para nabi dan rasul, ya, karena dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, lebih dari setengahnya itu hubungan erat dengan Palestina dan Masjidil Aqsa, ya. Lebih dari setengahnya gitu. Artinya kaitannya memang sangat erat. Maka disebut dengan Ardul Anbiya wal Mursalin, ya, buminya para nabi dan rasul. Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari disebutkan sebelum naik ke langit itu beliau memimpin sholat para nabi dan rasul. Gak usah ditanya, Ustadz gimana itu sholatnya? Allah alam, ya, pokoknya kita iman aja gitu kan, bahwa di Masjidil Aqsa itu Rasulullah memimpin para nabi dan rasul sholat, ya kan? Nah, gimana sholatnya? Allah alam. Maka Rasulullah disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursal, imamnya para nabi dan rasul. Jadi sekiranya para nabi dan rasul itu hidup hari ini, mereka nggak boleh bawa ajaran baru, harus ikut Rasulullah SAW. Gitu. Maka nanti di akhir zaman, dalam hadis-hadis akhir zaman itu, Nabi Isa kan turun, ya. Nabi Isa turun ngikut siapa? Ngikut Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, kalau Nabi Musa hidup hari ini, dia nggak boleh bikin ajaran ikut saya, kata Rasulullah.
Maka Rasulullah Imamul Anbiya. Nah, Masjidil Aqsa itu jadi tadi tanah yang diberkahi, tanah yang suci, buminya para nabi dan rasul, ya kan? Kemudian kiblat pertama kaum muslimin, Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih penting lagi, ya, bahwa Masjidil Aqsa Palestina Al-Quds ini adalah lambang, ya, kekuatan dan kelemahan umat Islam. Selama umat Islam kuat, ya, maka Masjidil Aqsa Palestina itu akan terlindungi. Dan ketika dia lemah, terlepaslah kemudian Masjidil Aqsa itu. Dan dalam sejarah begitu, ya kan? Nah, dulu pernah, ya, di masa perang salib, ya, Masjidil Aqsa Palestina itu dikuasai oleh tentara salib, ya, sekitar 87-88 tahun lah. Dan ngeri sekali, ya, Masjidil Aqsa-nya dijadiin kandang babi, dijadiin kandang kuda. Itu yang membuat para ulama, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, ya, mulai dari Imaduddin Zangki, Nuruddin Zangki, bersedih luar biasa, ya. Bagaimana nasib masjid yang dimuliakan itu begitu, ya. Artinya itu hal yang luar biasa, dan itu sempat terjadi di dalam sejarah, ya. Kalau tidak salah saya pernah lihat video majelis di sini Ustadz Kamil bahas kitab Minhajul Qasidin, ya. Udah pernah diterangin nggak sejarah kitab Minhajul Qasidin? Sekilas. Ya, sekilas. Ya. Jadi Minhajul Qasidin itu ditulis oleh siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, orang Palestina. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini salah satu ulama yang menyertai Salahuddin ketika masuk di bulan Rajab, ya, tanggalnya itu 2 Oktober, ya, ketika membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi Al-Maqdisi itu artinya orang Kudus atau orang Baitul Maqdis, ya, itu yang menulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, Mukhtasar Minhajul Qasidin ini merupakan ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Yang menulisnya adalah Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu di atas Ibnu Qudamah. Ibnul Jauzi, ya, itu mengambil kitab Minhajul Qasidin. Kalau tadi kan mukhtasarnya Ibnu Qudamah itu apa? Kalau Ibnul Jauzi, ya, itu menulis atau meringkas, ya, kitab Minhajul Qasidin dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya. Namanya Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi Imam Ghazali itu hidup di awal-awal perang salib, ya. Jadi beliau menyaksikan bagaimana kondisi umat Islam yang seperti itu, ya. Sehingga ketika beliau mengajak orang untuk melawan tentara salib, itu ada yang larang. Sampai beliau terheran-heran, ini gimana gitu. Nah, pemikiran Al-Ghazali itu akhirnya sampai kepada satu kesimpulan, ini umat punya penyakit yang luar biasa gitu. Nah, sehingga akhirnya beliau merenung, menulis kitab Ihya Ulumuddin, ya. Nah, sebetulnya Ihya Ulumuddin ini punya peranan besar di dalam melahirkan satu generasi baru, gitu. Lahirnya generasi yang nanti akan membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, kisah ini ditulis oleh salah seorang ulama, ya, namanya Al-Kailani, ya. Al-Kailani atau Al-Jailani, ya. Itu dalam satu buku Hakadha Dhaharajil Salahuddin. Beginilah munculnya generasi Salahuddin. Nah, salah satunya membahas tentang peranan Imam Al-Ghazali di dalam melahirkan generasi baru, gitu. Nah, jadi generasi baru pembebas Al-Aqsa itu ternyata itu tidak lahir serta-merta, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, yang membebaskan Masjidil Aqsa itu generasi ketiga. Jadi yang pertama kali gubernur, ya, atau Atabik namanya, Atabik Mosul, ya, Mosul itu di Irak. Dia ada kegubernuran karena memang yang paling dekat dengan Palestina, ya. Dialah yang memerangi tentara salib. Cita-citanya itu membebaskan Masjidil Aqsa. Namanya Imaduddin Zangki. Nah, dia punya anak, ya, Nuruddin Zangki atau Nuruddin Mahmud, ya. Nah, Nuruddin Mahmud ini atau Nuruddin Zangki ini yang melanjutkan peran orang tuanya Imaduddin Zangki. Baru generasi ketiganya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dulu bapak saya tuh almarhum kan Pak Jafar cerita, ya, saya itu dikasih nama Nur Hakim Zaki, ngambil tabarukan ke
Panglima Nuruddin Zangki yang bebasin Masjidil Aqsa. Itu ceritanya ya, ketika perang salib ya, itu perang salib itu bukan cuma perang fisik ya. Ternyata mereka juga punya psiwar, perang psikis, ya, perang mental. Apa yang diperbuat ya? Jadi tentara-tentara salib ini mereka mengutus orang ke Madinah Al-Munawwarah untuk mencuri jasad baginda Rasulullah SAW. Itu diceritakan dalam kitab sirah, ya, dalam kitab-kitab sejarah. Ya. Jadi Nuruddin Zangki ini mimpi. Ini saya ingat dulu bapak saya cerita ini gitu kan. Saya cek, saya cari, oh ada ternyata dalam itu, gitu kan. Mungkin almarhum bapak dengar cerita dari Ustadz gimana, saya dikasih nama itu gitu. Jadi Nuruddin Zangki itu bermimpi, ya, Rasulullah SAW hadir dalam tidurnya, terus manggil, wahai Nuruddin, selamatkan saya ini dari orang-orang ini. Ditunjukin ada 2 orang, ya, dan mimpinya bukan sekali, berkali-kali. Kalau nggak salah sampai 3 kali. Beliau kemudian bertanya kepada para ulama, karena memang di antara kelebihan para panglima ini, mereka orang-orang yang dekat dengan para ulama. Akhirnya kata para ulama, wahai Sultan, karena Anda mimpi, sepertinya ini bukan mimpi biasa. Saya menyarankan Sultan segera berangkat ke Madinah. Tapi dalam kondisi rahasia. Gitu. Kenapa? Jangan sampai orang tahu. Akhirnya Sultan berangkat dengan beberapa pengawal pilihannya berangkat ke Madinah, ya kan? Datang kemudian menemui gubernur Madinah, diceritakan begini-begini, ya, akhirnya ya mulailah operasi senyap gitu kan. Ini nyari tahu ini gimana ceritanya. Nah, datang di Masjid Nabawi, kemudian karena Sultan ini datang mencari tahu, ya beliau bagi-bagi sedekah di masjid, ya kan. Ini ada bagian pembagian. Ternyata ada 2 orang yang katanya mu'allaf, ya, baru masuk Islam, nggak mau dikasih sedekah. Akhirnya kan heran, ini kenapa? Nah, begitu dibawa kepada Nuruddin Zangki, kata Nuruddin Zangki, lah ini orangnya. 2 orang ini yang saya lihat di mimpi, tapi kan nggak mungkin ditangkap begitu saja, ya kan? Nah ternyata coba diselidiki gimana rumahnya, ya mereka orang baik, dikenal di situ. Digeledah rumahnya nggak ada apa-apa, gitu. Rupanya ya, disebutkan dalam kisah itu dia bikin di bawah kasurnya itu terowongan yang nanti tembus ke Masjid Nabawi dan nanti dia akan berniat untuk mencuri. Dan itu adalah salah satu, ya Allah menjagalah ya. Maka setelah itu kemudian makanya kalau kita lihat ya Masjid Nabawi itu makam Rasulullah sekarang kan dibuat di beton, besi, itu beberapa lapis lah. Karena memang untuk menjaga peristiwa pencurian ini bukan 1 kali, ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada tadi, bagaimana Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali. Jadi 3 generasi itu baru Masjidil Aqsa bisa dibebaskan. Ya. Artinya ini memang satu hal yang cukup panjang. Jadi perjuangan itu perlu napas panjang memang. Nah, tapi bagaimana menjaga konsistensi dan pewarisan ini yang harus terjaga. Gitu. Nah, sementara kalau kemudian kita lalai dalam mewariskan hal ini, nah itu yang berbahaya. Ya. Nah, jadi kita lihat kata para ulama peranan Imam Al-Ghazali. Ya, ada sebagian orang yang salah paham terhadap Imam Al-Ghazali karena menganggap Imam Al-Ghazali ini kurang perhatian kepada jihad. Padahal beliau punya peranan besar dalam mencetak manusia-manusia baru yang nanti murid-murid Imam Al-Ghazali, murid-muridnya lagi itulah yang nanti akan menjadi pendamping ulama-ulama besar yang akan mendampingi para pahlawan ini. Gitu. Nah, jadi dari mulai Imaduddin Zangki, Nuruddin Zangki sampai kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini diminta untuk supaya sejarahnya ditulis, kata beliau, bolehlah kalau emang itu satu hal yang bermanfaat untuk umat, tapi tulislah ini bukan bicara sejarah personal seorang, tapi ini adalah sejarah tentang lahirnya satu generasi pembebas. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi ini sampai jam berapa? Masih lama, Ustaz. Masih lama. Maksud saya biar ngatur waktunya ini. Ada tanya biasanya setelah ini. Ya. Jadi yang pertama kita berbicara tentang bagaimana kemuliaan tempat ini, tempat yang luar biasa, dan di dalam sejarah ya bahwa Palestina adalah lambang
Di mana umat, jadi kalau kita mau lihat barometernya, ya barometernya adalah umat ini lemah atau tidak. Nah, lihatlah kondisi Masjidil Aqsa. Begitu umat kuat, Masjidil Aqsa akan terbebaskan. Ya. Dibebaskan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Masjidil Aqsa. Dan Al-Quds itu dibebaskannya dengan cara damai, bukan dengan cara perang. Jadi pemimpin agama Nasrani di sana mengatakan, kami akan menyerahkan tapi nggak mau kepada kalian. Ya, karena menurut nubuat yang mereka ketahui, orang yang akan menerima kunci kota Al-Quds itu modelnya nggak begini gitu. Akhirnya diminta surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, datanglah Umar bin Khattab, ya kan? Ketika melihat, mereka kata, ini baru benar, gitu. Umar bin Khattab dengan kesederhanaan, ini khalifah yang luar biasa, ya. Datang di sana, diserahkan kuncinya, kemudian Umar bin Khattab datang ke Masjidil Aqsa. Waktu itu Masjidil Aqsa belum seperti sekarang, ya kan? Masih penuh dengan sampah dan sebagainya. Tapi kan Masjidil Aqsa ini luas ya. Sudah pernah dijelaskan ya? Luasnya? Belum? Oh iya, 14 hektar. Insya Allah ya, udah apa. Jadi, Umar kan mau sholat waktu itu ya. Kata si uskupnya, kata pausnya, wahai Tuan, boleh sholat di sini aja di gereja saya. Tapi Umar kan menolak. Ya, sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian sholat itu Umar mengatakan, tahu kamu kenapa saya nggak sholat di gereja kamu? Ya. Ini Umar ini orang yang berpandangan jauh. Saya khawatir nanti orang-orang setelah saya sampai berita kepada mereka, ini Umar tempat sholat di sini. Nanti gereja kamu diambil. Artinya penafsiran orang kan bisa salah gitu kan. Oh ini dulu tempat Umar sholat di sini. Bisa sih nanti gereja kamu oleh orang yang tidak paham gitu. Sehingga akhirnya pemahamannya kurang baik. Bisa jadi seperti itu gitu. Ya padahal hanya numpang sholat. Nah ini menunjukkan kepada kita bagaimana Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab kemudian membuat perjanjian. Ya, disebut dengan Al-Uhdah Al-Umariyah atau perjanjian Umar dengan penduduk Ilya atau penduduk Palestina itu. Ya, perjanjian-perjanjiannya. Di antaranya, mereka lah orang-orang yang di Al-Quds itu meminta orang Yahudi tidak boleh tinggal di sekitar Masjidil Aqsa. Tidak boleh tinggal di kota Al-Quds. Mereka yang menolak. Ya. Kalau datang ziarah boleh. Tapi kalau di Palestina boleh. Palestina kan luas. Tapi di kota Al-Qudsnya mereka menolak orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena memang ini ada pengalaman pahit. Ya. Ketika terjadi perang Romawi dengan Persia, nah orang-orang Yahudi di Palestina itu berkhianat kepada Romawi. Ya. Dialah menurut sejarah ya orang-orang Yahudi ini yang berkhianat kepada Persia. Ya. Sehingga Romawi kalah. Dan termasuk salib suci yang ada di Bethlehem itu ya diambil oleh Persia. Nah, di situ nanti turun surat Ar-Rum, ya kan? Nah, jadi umat Islam, ini bayangkan oleh kita dalam kondisi lemah, masih dikejar-kejar, ya. Allah turunkan satu surat namanya surat Ar-Rum. Ya. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Artinya umat Islam sudah diajak untuk memahami geopolitik. Ya. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, Rum telah dikalahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi mereka nanti akan menang. Ya. Berapa jarak waktunya kata Allah? Fi bid'i sinin. Jaraknya itu beberapa tahun. Bid'un dalam bahasa Arab itu jumlah di atas 2, di bawah 10. Jadi antara 3 sampai 9. Nah, maka setelah turun ayat itu Abu Bakar pernah taruhan. Nanti kalau perang lagi sama orang Quraisy, siapa yang menang? Kata Abu Bakar, Romawi yang menang. Kata orang Quraisy, Persia. Orang Quraisy cenderung kepada Persia. Nah, umat Islam cenderung kepada Romawi. Kenapa? Karena masih sama-sama agama Samawi. Ya, sementara Persia kan penyembah api, ya, musyrik. Nah, sementara ini mereka masih beriman kepada Allah, orang Nasrani cuma kan salah dalam kelakuannya. Nah, Abu Bakar taruhannya 5 tahun, gitu. Datang kata Rasulullah, kenapa 5 tahun? Kan Quran mengatakan bid isin. Bid itu berarti antara 3 sampai 9. Oh, kalau gitu ditambah 10 tahun. Nah, ternyata menang. Belum diharamkan judi. Ya. Nah, masih boleh taruhan. Karena nanti taruhan itu diharamkannya judi itu di Madinah. Ini peristiwanya waktu di Mekah. Nanti menangnya itu ketika Abu Bakar sudah hijrah di Badr. Cuma belum diharamkan. Ya. Nah, jadi kembali kepada kemuliaan tempat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ya, sebagai simbol kekuatan umat Islam ya. Dan dari semenjak itu memang orang-orang Yahudi ya,
oleh orang-orang Nasrani di situ, dilarang untuk tinggal. Kenapa? Karena mereka punya sejarah pengkhianatan. Walaupun seperti itu, umat Islam tetap menjaga amanah itu sampai dari generasi ke generasi. Ya. Al-Uhdah Al-Umariyah ini, janji Umar bin Khattab kepada masyarakat Nasrani di sana, dijaga. Kemarin ada berita di Gaza, satu rumah sakit yang dibom sama Israel. Apa namanya? Rumah sakit Baptis. Ya kan? Berarti punya siapa tuh? Artinya orang-orang Kristen di Gaza itu dihormati, dihargai. Kenapa? Karena ini amanah dari semenjak zaman Umar bin Khattab. Dan ini yang menarik. Ketika terjadi perang salib, ya, orang-orang Nasrani yang ada di Timur Tengah atau terutama di Syam, itu mereka menolak kedatangan orang Nasrani dari Eropa.